Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan atau materi mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan ya, untuk lahan basah atau disingkat AMDAL lahan basah. Adapun tema atau materi yang kita angkat kali ini adalah tentang metode penapisan. Jadi kalau pada pertemuan selanjutnya kita sudah agak sedikit dapat pencerahan tentang metode penapisan dan juga pelingkupan, maka ini kita bahas detail tentang penapisan, baru kemudian nanti pelingkupan. Jadi penapisan ini adalah cara kita untuk menilai apakah suatu kegiatan ekonomi atau proyek itu harus ada dokumen AMDAL atau tidak. Jadi ringkasnya begitu. Nah, ini ada beberapa metode, nanti akan kita lihat dalam modul ini. Tujuan instruksionalnya tentunya adalah untuk menjelaskan metode penapisan ya. Nanti akan ada teknik 1 langkah atau 2 langkah. Kemudian juga menginformasikan teknik screening. Jadi dasar-dasar pengambilan keputusan tentang screening ya. Kalau screening itu maksudnya kita mendeteksi metode penapisannya ya. Penapisan itu ringkasnya sebetulnya adalah untuk memilih rencana pembangunan mana yang harus ada AMDAL-nya. Jadi pembangunan atau proyek atau kegiatan ekonomi ataupun kegiatan apapun ya di masyarakat, yang mana yang memerlukan AMDAL dan yang mana yang tidak. Biasanya memang AMDAL itu didahului dengan screening ya atau penapisan. Jadi suatu kegiatan itu perlu AMDAL atau tidak. Sekarang AMDAL itu kan kemarin sudah kita informasikan bahwa terdiri beberapa langkah ya. Ya diantaranya itu kan ada identifikasi, penyusunan KA, AMDAL, lalu penyusunan LKL, LPL, kemudian penyusunan AMDAL ya. AMDAL ini sudah ada 4 macam tadi, ada KA, ada LKL, AMDAL gitu ya. Kemudian membuat nanti ringkasan eksekutif, laporan utama dan akhiran. Nah, di dalam sini ini adalah dokumen yang harus disertakan kalau ternyata dalam screening atau penapisan diharuskan ada dokumen AMDAL. Ya. Nah, kalau dalam langkah itu kan dari semua proyek itu ya, kalau aturan yang lama itu Kemen 12 tahun 94 itu ada pilihan perlu AMDAL atau tidak. Nah, kalau AMDAL baru yang tadi, yang langkah-langkah tadi itu ya, ada 4 langkah. Sementara yang tidak perlu AMDAL dia langsung aja, cuman upaya-upaya aja. Jadi R-nya diganti U ya, rencana diganti U atau upaya. Jadi upaya-upaya pengelolaan lingkungan atau perbaikan baru pelaksanaan proyek. Jadi langsung tidak perlu AMDAL ya. Nah, kalau dirasa perlu AMDAL menurut metode penapisan tentunya akan melewati langkah-langkah ini. Skema proses pelaksanaan AMDAL seperti ini ya. Nah, ini. Jadi mulai dari nanti identifikasinya dampak penting atau tidak penting dampaknya, lalu pelingkupannya gimana skopnya, lalu KA ya, kerangka acuan ya. Kemudian nanti perakiraan, evaluasi, RPL, RKL, lalu ke laporan dan kemudian masuk setelah jadi satu dokumen AMDAL jadi satu ya dari 4 macam dokumen itu baru masuk ke komisi AMDAL dan nanti dinilai ya proyek dilaksanakan atau tidak, perlu ada modifikasi teknologi ya atau kerangka acuannya diubah sampai teknologinya cocok dengan kegiatan tersebut, bisa tidak memberikan dampak negatif gitu ya, dampak penting yang negatif. Kemudian kasih ya dan dilaksanakan. Jadi ini adalah proses skema screening atau penapisan dalam AMDAL. Nah, kemudian proses penapisan dalam AMDAL itu sendiri itu apa sih proses penapisan? Nah, itu adalah menentukan suatu rencana kegiatan wajib AMDAL atau tidak tadi ya. Kemudian penerapan seleksi wajib. Jadi ini adalah seleksi yang bersifat wajib ya untuk penyertaan AMDAL. Nah, di Indonesia umumnya dilakukan dengan 1 langkah karena cukup melihat ada daftar ya, nanti daftar yang dikeluarkan oleh kementerian atau regulasi pemerintah. Nah, dia masuk di daftar situ
perlu atau tidak. Kalau tidak ada dalam daftar berarti tidak. Biasanya ini bisa dilakukan dengan satu langkah. Meskipun nanti kita akan jelaskan juga metode yang dua langkah ya. Kemudian menurut Permen 2006 ya, Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006, jenis rencana usaha kegiatan itu wajib dilengkapi dengan AMDAL. Jadi ada daftarnya di sana, nanti akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kemudian gini, kriteria penapisan atau screening atau ada beberapa hal ya, di antaranya tingkatannya. Jadi dia tingkatannya itu bagaimana, nah, kecil, besar, lebih sering atau jarang gitu ya. Kemudian prevalensi, nah dia luasnya ya, jadi luasnya itu berapa gitu. Kira-kira berpengaruhnya seberapa luas gitu ya, dampak kumulatifnya. Kemudian yang ketiga lama dan frekuensi. Nah ini jangka panjang atau jangka pendek nih, dampaknya ini langsung terjadi atau jangka lama ya. Seperti kalau penambangan, pernah dengar kasus ya di Sumatera, kalau tidak salah di Sumatera ya, itu kan ada kegiatan penambangan, lama-kelama jangka panjangnya baru disinyalir ada pengaruhnya gitu. Tapi ada juga yang jangka pendek ya, jangka pendek itu ada juga ya. Langsung pembuatan gedung atau jalan, tiba-tiba langsung banjir sekitarnya karena semuanya diuruk misalnya begitu ya. Nah itu jangka pendek. Jadi lama frekuensi jadi pertimbangan dalam kriteria screening. Lalu risiko dia kira-kira efek negatifnya serius atau tidak gitu. Bisa jadi tidak serius ya. Atau bisa jadi itu serius tapi masih bisa dikelola gitu ya. Lalu yang kelima tuh nilai penting. Nah ini yang penting sekali adalah memberi nilai tambah nggak untuk suatu daerah gitu dengan adanya kegiatan itu. Misalnya nilai, anggaplah misalnya yang paling gampang disalahkan itu pertambangan ya. Misalkan pertambangan itu merusak lingkungan segala macam. Tapi sekarang nilai ekonominya tinggi nggak? Kalau misalkan di situ tidak hanya angkut tapi juga ada pengolahannya, misalnya ada smelter, ada industri, itu kan ekonominya tinggi sekali. Nah itu jadi pertimbangan kita. Jadi dengan misalkan melokalisir limbah begitu ya. Jadi pemukiman direlokasi, tapi ada area yang memang untuk pengelolaan limbah. Tapi di situ memberi dampak ekonomi yang signifikan luar biasa besar untuk daerah, maka itu dianggap sebagai nilai penting pertimbangan kita bahwa ini adalah proses screeningnya gitu. Kemudian terakhir adalah penanggulangan. Nah ini di bagian 6 ini juga ada hal-hal yang memang sudah menjadi poin dari konsekuensi lingkungan ya misalnya atau AMDAL karena ada kegiatan ekonomi atau proyek maka perlu ditanggulangi. Nah kira-kira apa masalah yang dapat ditanggulangi? Bagian mananya atau sebagainya seluruhnya kah gitu. Maka penanggulangan jadi penting dalam screening. Itulah kira-kira aja 1 sampai 6 ini merupakan kriteria yang penting dalam kriteria dalam penapisan gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai metode penapisan satu langkah. Jadi penapisan itu biasanya di dalam secara eksplisit itu dalam daftar ya. Di dalam daftar nanti oleh regulasi pemerintah. Kalau misalkan masuk dalam daftar, itu berarti dia langsung menggunakan AMDAL. Kalau tidak, berarti tidak bisa begitu ya. Dan biasanya itu langsung tanpa keraguan kalau metode satu langkah ini. Jadi yakin aja, oh ini masuk, oh tidak gitu. Tapi kalau nanti tidak agak ragu-ragu, maka nanti masuk metode yang dua langkah. Sekarang metode satu langkah itu ragu-ragu ya. Biasanya tidak perlu ada keraguan, langsung ditetapkan ada atau tidak gitu. Yang akan menyebabkan dampak penting. Nah, diantaranya kan jenis proyeknya sifatnya apa nih gitu. Kemudian lingkungannya seperti apa, rentan atau tidak. Kalau dalam bagan itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi metode penapisan satu langkah itu semua proyek ya itu masuk ke dalam daftar gitu. Misalnya apakah dia masuk dalam daftar atau tidak gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan masuk dalam daftar positif istilahnya ya, maka dia langsung ya, nanti dilihat dari daftar itu apakah dia di dalam berarti perlu AMDAL. Kalau dia di luar daftar itu berarti tidak perlu AMDAL. Nah, ringkasnya begitu ya.
Nah, ini kalau apa gambarnya diperbaiki ya seperti ini. Jadi dia masuk datar, berarti perlu AMDAL. Kalau tidak perlu datar, berarti tidak perlu AMDAL. Gitu ya. Nah, kemudian daftar positif yang dimaksud tadi itu adalah tentunya akan dikaji terus-menerus ya, berdasarkan masukan berbagai pihak dan juga pengalaman ya. Jadi daftar positif ini biasanya dikeluarkan oleh kementerian ataupun regulasi provinsi ataupun kabupaten. Bisa begitu ya, tapi kebanyakan nasional. Gitu. Kemudian bisa dilihat dari jenis volume ataupun bahan baku dan lokasi dan juga nilai ambang. Jadi daftar positif itu bisa diperhitungkan berdasarkan pertimbangan ini. Lalu besarnya proyek juga sering. Kalau proyek besar biasanya langsung otomatis masuk ke daftar, tapi kalau yang relatif kecil biasanya tidak diharuskan AMDAL. Gitu. Ini adalah daftar contoh ya, contoh daftar positif tadi ya. Jadi mana saja proyek apa saja atau kegiatan ekonomi mana saja yang wajib ada AMDAL. Nah, diantaranya itu jenis proyek ya. Nah, kalau pertambangan itu ya segala macam yang kertas, pariwisata, pelabuhan logam, petrokimia, pupuk, semen, tekstil, energi. Nah, energi ini bisa kebun energi, listrik, pembangkit tenaga listrik gitu ya. Lalu kependudukan, nanti apakah pengelolaan keluarga berencana itu kan mempengaruhi dampak sosial juga ya. Transmigrasi juga demografi ya mempengaruhi itu masuk dalam daftar positif. Lalu lalu lintas dan transmisi diantaranya bandara, jalan raya, pipa, jaringan pipa minyak dan gas ya, pelabuhan ataupun transmisi listrik. Kemudian untuk limbah ya, biasanya limbah B3 yang disoroti ya. Lalu untuk pertanian perikanan, peternakan, kehutanan itu ya macam banyak, bisa intensifikasi ya. Kemudian konsep hutan, konversi hutan ya, termasuk hutan bakau, lalu pembalakan hutan, pembalakan kayu gitu ya. Lalu pembukaan daerah pertanian baru seperti perkebunan inti rakyat gitu ya. Nah, sekarang dari aspek lokasi ini juga masuk daftar positif tadi ya, daftar positif. Lokasi proyek apakah masuk daerah yang dilindungi, cagar alam, misalnya taman nasional, hutan lindung atau daerah religius ya. Kemudian apakah daerah yang mengandung atau di dekat dengan lokasi-lokasi yang bersejarah gitu ya dan sebagainya. Lalu terumbu karang dan daerah perikanan itu juga dilindungi ya, lokasi proyek. Kemudian daerah yang punya nilai keindahan, jadi estetik ya, atau sifat khas ya. Jadi misalkan diputuskan di tingkat kementerian atau gubernur. Ini misalkan ini khusus lokasi daerah pasar terapung misalnya, maka tidak boleh dilakukan kegiatan yang merusak kegiatan masyarakat misalnya gitu ya. Sebagai itu. Jadi ada sifat khas, misalkan daerah ini zona ciri khas suatu daerah gitu ya. Seperti itu. Lalu yang adalah pantai. Nah, pantai termasuk bakau ataupun untuk rekreasi estuari danau dan rawa. Jadi ini lokasi proyek yang masuk dalam pertimbangan daftar positif yang harus ada AMDAL-nya gitu ya. Nah ini kalau kita update peraturan yang tadi kita sampaikan itu sebetulnya adalah yang Kemen LH nomor 39 ya tahun 96. Nah kemudian berangsur-angsur dirubah, diupdate ya menjadi nomor 3 2000, nomor 17 tahun 2021, nomor 11 2006 dan juga nomor 5 2012 gitu. Nah jadi oleh yang tadi yang daftar sebelumnya itu kan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 94. Nah sekarang ini yang paling yang kita peroleh itu ada 2012 yang lebih update gitu ya. Nanti kalau ada yang terbaru mungkin nanti bisa disesuaikan. Tapi intinya ini mengikuti ya. Jadi saat ini kita rekomendasiin pakai ini saja dulu ya, nomor 5 tahun 2012. Nah, di sini ada daftar positif tadi ya, yang memerlukan AMDAL atau tidak. Nah, kalau dari daftar itu ada 14 jenis usaha ya. Ini yang tadi yang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012 ini yang 14 usaha yang wajib AMDAL. Jadi diantaranya berbagai sektor, pertahanan, pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, pekerjaan umum, pemukiman, ya, kemudian energi,
pariwisata, nuklir, dan pengelolaan limbah B3. Ini yang wajib AMDAL. Nah, di sini metode penapisan itu tadi udah dijelaskan, ada metode yang satu langkah ya, itu. Ada metode bertahap. Idealnya itu memang metode bertahap ini yang paling ideal ya. Cuman memang kita menyempurnakan metode satu langkah untuk gampangnya birokrasi dan lain sebagainya ya, lebih mudah. Karena di Indonesia biasanya lebih ribet ya, birokrasinya lebih panjang kalau metode bertahap. Namun demikian itu memang menurut PP 29 tahun 86 memang penapisan itu terdiri dari dua langkah ya. Yang pertama itu dengan yang daftar tadi, dengan daftar. Yang kedua dengan pertimbangan khusus ya, jadi subjektif atau disingkat PIL biasanya ya. Jadi yang kedua non PIL. Ini yang lengkap ya menurut PP 2986. Itu metode bertahap namanya. Cuma memang di Indonesia sekali lagi satu langkah biasanya. Kemudian dalam melakukan tugasnya maka nanti ada pejabat yang berwenang ya, yang bertugas screening atau menapis ya, berdasarkan kriteria apakah eksplisit tersebutkan gitu ya, atau yang tidak tersebutkan, kira-kira tersirat di dalamnya ya, yang masuk dalam proyek, masuk ke dalam salah satu dari 3 kelompok. Nah, di sini penting ada 3 kelompok ya. Nah, 3 kelompok yang dimaksud bisa dilihat nanti ya. Kelompok pertama itu adalah proyek yang terdiri dari pengalaman atau literatur yang diketahui ya, dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Itu tidak ada keraguan. Jadi misalnya yang mempengaruhi ukuran dan cabang bangun. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah proyek yang pengalaman literatur diketahui dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, tidak akan menyebabkan dampak penting gitu. Jadi kebalikannya. Jadi yang pertama tadi menyebabkan dampak penting, yang kedua yakin tidak akan menyebabkan dampak penting di kelompok dua. Kelompok ketiga adalah proyek yang meragukan. Nah, ini yang ragu-ragu ini yang nanti akan masuk ke tahapan selanjutnya. Kelompok ketiga adalah proyek yang meragukan atau kegiatan ekonomi yang meragukan atau kegiatan masyarakat lainnya yang meragukan. Apakah dia akan atau tidak menyebabkan dampak penting. Nah, kemudian ini ya, jadi kalau kita bagian seperti ini, jadi screening atau pelampisan tingkat 1, tadi ada kelompok 1, 2, 3 gitu ya. Kalau kelompok 1 mempunyai dampak penting, udah pasti AMDAL ya langsung. Kalau kelompok 3 tadi ya, tidak memiliki dampak, ini kelompok 2 kalau dalam penjelasan tadi ya. Kelompok 2, proyek tidak memiliki dampak penting, maka dia tidak perlu AMDAL langsung. Tapi kalau yang kelompok 3 yang tadi di depan kelompok 3, ragu-ragu, maka kalau ada keraguan, maka ini yang masuk ke penapisan tingkat 2. Tadi yang Undang-Undang nomor tahun 86 tadi ya. Jadi memang adalah penapisan 2. Jadi screening kedua itu kalau ragu-ragu ya di kelompok 3 tadi kalau ada penjelasan. Maka di screening level 2 ini atau penapisan tingkat 2 ini, tingkat selanjutnya baru dilihat proyeknya itu secara substansifnya tadi dengan pendekatan PIL tadi ya, PIL, apakah proyek itu mempunyai dampak penting atau tidak. Kalau ternyata pengkajian subjektifnya proyek tersebut memiliki dampak penting, maka dia harus ada AMDAL. Kalau pendekatan subjektifnya itu proyek tersebut tidak mempunyai dampak penting, maka tidak perlu AMDAL. Ini yang secara teoritis sebetulnya yang sebaiknya harus kita lakukan. Nah, ini adalah gambaran secara skematik ya, penapisan dua langkah tadi. Jadi tadi yang dampak penting wajib, yang tidak penting seperti ini. Kalau ragu-ragu, maka dia level 2 penapisannya, maka dampak penting wajib lagi, kalau tidak penting tidak wajib gitu. Ini sederhana bagannya. Nah, kalau dalam pertimbangan subjektif apa yang kita pertimbangkan? Kalau dia udah di luar daftar ya, daftar kementerian tadi, daftar proyek atau kegiatan ekonomi yang harus ada AMDAL. Begitu masuk level 2, apa pertimbangan kita? Nah, pertimbangan subjektifnya diantaranya adalah yang pertama luasnya. Kecil apa besar? Kalau besar otomatis biasanya langsung kita anggap AMDAL. Kalau kecil biasanya itu tidak. Tapi nanti lihat konteksnya di lapangannya. Karena kecil besar itu beda. Misalnya lahan pertanian kecil itu udah luas ya. Tapi lahan pertanian kecil misalkan 1 hektar itu, atau misalkan 1/4 hektar itu kan kecil ya. Tapi sebetulnya kalau dari ukuran pabrik Coca-Cola misalnya gitu ya, itu udah besar gitu. Ya tergantung konteks proyeknya juga, relatif istilah luas kecil itu relatif ya. Gitu. Atau SPBU. SPBU itu yang meskipun bangunan
suplai bensin itu kecil ya, itu udah bisa dianggap luas karena dia apa namanya, beda kalau misalkan yang eceran itu kan ada yang eceran itu bisa konteksnya kecil ya. Jadi yang apa, yang SPBU yang lebih kecil, yang mini SPBU, nah itu bisa dianggap luasnya relatif kecil. Jadi konteks luas ini juga relatif ya, lahan proyeknya lihat dulu proyek apa. Yang kedua, pertimbangan teknologi. Nah, teknologinya bagaimana? Teknologinya bisa yang biasa-biasa saja, menengah atau yang tinggi. Jadi mana yang dipakai gitu. Kalau biasanya kalau teknologi yang sedikit rendah biasanya itu memerlukan area yang luas dan lama waktunya ya biasanya. Tapi kalau teknologi tinggi biasanya ukurannya kecil, efisien, waktunya pendek dan mahal biasanya begitu. Tapi ini sebagai bahan pertimbangan. Biasanya kalau teknologi semakin baik, teknologi yang baik itu semakin tinggi mutu teknologinya, maka itu bisa diloloskan lah gitu. Tidak perlu AMDAL, kita yakin lah gitu ya. Misalnya hotel itu mempunyai instalasi air sendiri ya, air minumnya gitu ya. Oh udah nggak usah yakin aja karena udah standar, mereka udah dapat sertifikasi dari suatu lembaga ya tentang pengelolaan air baku di hotel itu ya di Jakarta misalnya. Maka itu biasanya nggak perlu lagi AMDAL kan udah tuh. Tapi kalau teknologinya asal-asalan rendahan gitu ya, itu sangat memerlukan AMDAL, masih meragukan lagi gitu ya teknologinya mengolah airnya untuk hotel Melati misalnya itu bagaimana pengolahannya itu kalau nggak jelas teknologinya kurang bagus memerlukan AMDAL. Jadi seperti itu. Kemudian ketiga, nah ini volume. Jadi kalau dia yang dihasilkan tuh banyak itu biasanya pakai AMDAL. Kalau kecil sedikit volume yang dihasilkan, tekstil untuk membuat baju sasirangan yang rumahan yang kecil umumnya mungkin tidak perlu AMDAL. Tapi kalau skalanya agak besar, eh, produk sasirangannya itu banyak sekali, maka itu memerlukan dokumen AMDAL gitu ya. Sama volume dan produk ini sama, cuma volume ini adalah bahan bakunya. Kalau produk ini hasil 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 pekerjaannya. Jadi ini bisa sedikit atau banyak. Lalu limbah. Nah ini, yang limbah ini limbahnya, apakah limbahnya itu sangat apa namanya, limbahnya sangat merugikan gitu ya, atau limbahnya limbah ringan. Limbah berat apa ringan? Kalau berat biasanya langsung AMDAL, kalau ringan itu masih dipertimbangkan perlu AMDAL atau tidak. Jadi ini kira-kira ya, jadi 5 pertimbangan ini. Jadi luas, satu luas itu kecil besarnya, teknologi sederhana atau mutunya tinggi teknologinya. Kemudian ketiga, volume bahan baku dan produk ini sedikit atau banyak gitu ya. Kemudian limbahnya ini limbah rendah atau limbah yang berat gitu ya, limbah berat atau sedang atau rendah. Kemudian untuk faktor penyebab dampak penting. Nah, karena dampak penting ini kan dampak itu kan ada dampak penting dan tidak penting. Yang kita bahas di AMDAL itu yang penting saja. Dampak penting ini umumnya itu dipertimbangkan faktornya ada 5 ini ya. Pertama, spek bangunan, peralatan dan lokasi. Jadi misalnya dampak yang penting seperti kemarin itu ada kejadian minimarket yang runtuh ya di daerah Gambut. Nah, itu kan contoh spesifikasi bangunan yang menyebabkan dampak penting. Jadi kalau spesifikasi bangunan sebelumnya itu ternyata adalah sebetulnya untuk bukan fungsinya untuk minimarket, tak dirubah fungsi begitu ya. Atau jumlah lantainya ditambah misalnya ya. Ataupun posisi bangunannya itu misalkan ya. Nanti akan ke lainnya. Intinya spesifikasi itu sangat menentukan. Jadi gitu ya. Lokasi juga penting ya. Jadi kalau misalkan spesifikasinya ternyata bangunan minimarket itu terlalu dekat misalkan dengan getaran yang mengakibatkan amplitudo bangunan besar ya. Misalnya dekat SPBU, maka itu ada mobil-mobil berat yang lewat, maka akan menjadi getaran yang menjadi amplitudo seperti beban gempa begitu ya, bergoyang. Nah itu juga risiko. Jadi spesifikasi ini sangat penting sekali ya sebagai penyebab dampak penting. Kemudian kedua, tata guna lahan. Jadi suatu area itu gimana? Apakah dia masuk wilayah industri, pemukiman kah, pertanian kah? Nah, itu akan terkait sebagai faktor penyebab dampak penting. Jadi kalau suatu area industri, ya mungkin dia kalau untuk membuat pabrik kegiatan industri tekstil di daerah wilayah industri yang mungkin itu tidak ini ya, artinya dampaknya tidak terlalu penting. Tapi kalau membuat area industri di daerah
pemukiman atau pertanian. Nah, nanti itu jadi dampak penting itu. Dampak pentingnya bisa merubah ini ya. Makanya nanti diusulkan lagi nanti ke regulasi alih fungsi lahan istilahnya. Mungkin gubernur, kabupaten kota, atau kementerian. Tergantung luas area cakupannya, levelnya gimana. Apakah kabupaten kota, lintas kabupaten, atau provinsi, atau lintas provinsi. Gitu. Jadi sekali lagi, tata guna lahan sebagai faktor penyebab dampak penting. Ketiga adalah geografi. Geografi ini nanti lihat dia posisinya di mana, apakah di daerah landai, pantai gitu ya, ataupun di pegunungan yang curam. Nanti kalau misalkan yang berakibat dengan erosi misalnya, karena dikupas, karena keperluan galian tanah ya, untuk timbunan gitu ya, kuari, maka nanti kalau di daerah itu kan ada pegunungan, itu nanti akan ada kemiringan, slope, nanti akan terjadi bahaya longsor misalnya gitu ya, ataupun daerah pantai. Kalau daerah pantai kalau terlalu banyak mengikis menggunakan ini, nanti akan ada perubahan apa namanya bentang alam atau stratifikasi di area. Baik, selanjutnya adalah daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan ini nanti terkait dengan karakteristik sebaran udara dan air. Jadi kalau daya dukung lingkungannya itu biasanya di daerah yang padat pemukiman, biasanya nilai daya dukung lingkungannya akan semakin kecil ya jatuh dibandingkan daerah yang lebih longgar gitu ya, kosong. Misalnya Kalimantan. Salah satu pertimbangan IKN dipindahkan ke Kalimantan atau ke pulau luar Jawa itu karena daya dukung lingkungan. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah pentahapan proyek atau kegiatan ekonomi. Nah, pentahapan proyek ini nanti tergantung dengan metode pelaksanaan konstruksi ataupun modifikasi cara pengerjaannya. Jadi kalau konteksnya setiap proyek atau kegiatan ekonomi ini disesuaikan. Nanti metode pelaksanaannya, kalau salah menggunakan metode pelaksanaan nanti akan berdampak kepada lingkungannya. Misalnya kita memancang pondasi tiang pancang pelabuhan ya di daerah pasang surut dengan yang daerah yang tidak pasang surut, beda metode pelaksanaannya. Ada menggunakan ponton atau tongkang, ada yang lewat darat gitu ya, atau lewat tanah tidak lewat air. Itu tergantung dari kondisi di lapangan. Nah, ini adalah pentahapan proyek, itu adalah salah satu faktor penyebab yang juga mempengaruhi dampak penting. Baik, tadi adalah materinya dan sekarang kita akan masuk ke lanjutan tugas perorangan. Jadi teman-teman mahasiswa sekalian, tugas perorangan ini memang berbeda dengan kuis ya. Kalau kuis itu kan jawaban pemahaman tentang materi setiap modul, tapi kalau tugas perorangan ini kan nanti akan terakumulasi di sebagai ujian akhir semester gitu ya. Jadi kalau tugas perorangan ini, yang pertama kan kemarin itu sudah mencari peraturan ya, AMDA atau lingkungan masing-masing kabupaten kota. Nah, selanjutnya berdasarkan tugas yang pertama itu dilanjutkan uraikan metode penapisan atau teknik screening ya, yang berdasarkan rujukan peraturan yang diambil pada tugas 1 kemarin gitu ya. Jadi kemarin sudah ada tugas 1, tinggal dari peraturan atau rujukan regulasi yang digunakan di tugas 1. Nah, teman-teman cari teknik screeningnya yang diuraikan di sana konteksnya ya. Kemarin misalnya ngambil Perda Gubernur, peraturan Gubernur Kalimantan Timur misalnya tentang tambang batu bara misalnya begitu ya. Nah, sudah, nanti lihat di situ, di dalam itu ada tuh dalam perdanya tuh, atau di dalam konteks turunan itu apa metode penapisan atau teknik screening apa yang mereka gunakan untuk mengantisipasi dampak lingkungan di sana. Nanti ceritakan di dalam tugas 2 ya, seperti itu. Dan seterusnya. Sekali lagi ini perorangan, setiap mahasiswa memiliki tugas yang berbeda satu sama lain. Demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.